Happy Sunday. Gak kerasa udah hari Minggu lagi. Dan ya walaupun setiap hari adalah harinya Tuhan, tapi kita mau sama-sama pakai waktu ini, hari ini, momen ini buat kita sama-sama senengin Tuhan. Kita datang sama Tuhan, kita bawa pujian terbaik kita hari ini. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih kalau pada hari Minggu ini Engkau sudah memimpin kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin setiap aktivitas kami di hari-hari sebelumnya. Dan pada hari ini kami mau sama-sama memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan Engkau. Kami mau sama-sama dapetin sesuatu hari ini. Engkau pimpin ibadah kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami bersyukur dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, mari teman-teman kita mau sama-sama siapin hati kita, jangan tahan suaramu, jangan tutup hatimu. Mari kita mau agungkan namanya atas semua yang sudah dia lakukan, atas setiap karya baiknya di dalam hidup kita. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan segenap hati. The sun to rise and brings the earth new life in every beam. Jesus, it is you who turns the day to night and watches me as I begin to dream. Jesus, it is you. Me food for my table, who cares for all of my needs, who walks the road with me, is drawn with me through all that I have been. Jesus, it is you. Jesus, it is you. My hands and I bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my guilt on his shoulders, who holds my heart in his hand, who takes my thoughts and fears and hangs them on the arms of Calvary. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Sama-sama angkat tanganmu dimanapun kau berada. So I lift my hands and I bring my soul, and all of my days, all of my rights, all of my wrongs.
the one thing true. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Jesus, it is you. Jesus, it is you that I wanna be with, that I wanna be with. Only you, Lord. Only you that I will bring my life, all love of my life. Oh, it is you, Lord. Kawan, mari sama-sama pakai waktu ini buat connect lagi sama Tuhan, karena Dia pengen bangun personal relationship with you. Dan ini waktu yang tepat buat kalian ya connect lagi sama Tuhan. Datang hampiri Dia, sampaikan apa yang jadi isi hatimu. Oh Lord, only you, only you, Lord. Tiada yang lain, tiada yang lain Tuhan. Oh, here I bring my life, here I bring my soul, only to you, Lord. King above all kings, names above all names, names above all names. Dinyanyikan dengan senang hati. I lift my hand, I bring my soul, all of my days, all of my rights, all of my wrongs. I offer my life, here and beyond, to the one thing true. Jesus, it is you. What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? No one say. What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? Come on, sing again. What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name? One more time, say. What is your name, Jesus? You deserve the praise. What is your name?
teman-teman, ya mari saat ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur jika kami bisa datang di hadapan Tuhan, kami bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan kami masih bisa ada sampai saat ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu ajar kami untuk lebih lagi bersyukur di hadapan Tuhan, mendekat kepada Tuhan, sehingga kami bisa melewati hari demi hari dengan rasa syukur, dengan anugerah yang Tuhan berikan. Sehingga hidup kami juga tidak sia-sia, tapi hidup kami menjadi hidup yang berdampak bagi orang lain. Tuhan, biarlah Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan. Roh Kudus bekerja dalam hati pikiran kami, bantu kami sehingga kami bisa mengerti firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati dan pakai hamba-Mu yang tidak sempurna untuk menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, hari ini kita secara khusus akan bersama-sama memikirkan, merenungkan satu tema, yaitu rohaniwan. Nah, saudara, pertama-tama mungkin kita berpikir apa sih itu rohaniwan, atau siapa sih yang digolongkan sebagai rohaniwan, ya. Nah, saudara, apakah menurut kita rohaniwan itu adalah orang-orang yang kita tahu, wah selama ini yang berdiri di depan mimbar, yang khotbah atau yang melayani Tuhan, itu berarti yang rohaniwan, ya. Nah, saudara, kita lihat secara umum, ya, menurut KBBI, apa sih arti kata rohaniwan? Dikatakan rohaniwan itu adalah orang yang mementingkan kehidupan rohani lebih daripada yang lain. Atau yang kedua dicatat adalah orang yang ahli dalam kerohanian. Jadi orang-orang yang mementingkan kehidupan rohani lebih dari yang lain, nah dialah yang disebut sebagai rohaniwan. Lalu kalau gitu kita bertanya, kalau gitu apa saja kegiatan rohani itu? Apakah seperti sekarang ini, ya, ketika kita beribadah, ketika kita memuji Tuhan, berdoa, itu berarti kita sedang melakukan kegiatan rohani. Waktu kita baca firman, waktu kita komsel, itu adalah kegiatan rohani. Lalu apa yang bukan kegiatan rohani? Apakah ketika kita sedang belajar, ketika kita sedang membantu orang tua, kita berolahraga, kumpul sama teman, ya itu bukan hal yang rohani. Nah, saudara, apakah demikian? Mari kita lihat sejenak di dalam apa yang Tuhan katakan melalui Kolose 3 ayat 23. Apa yang Tuhan katakan, ya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, saudara, di situ firman Tuhan mengingatkan kita bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi sebenarnya kalau mau lihat ukuran rohani atau tidak, tergantung apakah yang kita lakukan itu lakukan untuk siapa. Apakah dengan segenap hati kita lakukan untuk Tuhan atau untuk kita sendiri atau untuk manusia. Nah, saudara, John Ortberg berkata demikian, ya. Kehidupan rohani bukan terpisah dari kehidupan finansial, pekerjaan dan sebagainya. Istilah kehidupan rohani sebenarnya menyangkut kehidupan seseorang dari sudut pandang Tuhan. Ya. Lebih jauh dia katakan bahwa Tuhan sebenarnya tidak tertarik hanya pada bagaimana kita berdoa, bagaimana Anda berdoa, Anda bergereja, membaca Alkitab lebih teratur saja. Tuhan tidak fokus hanya kepada hal-hal itu, tapi Tuhan lebih tertarik pada hidup Anda. Ya, Tuhan melihat keseluruhan hidup kita masing-masing. Nah, saudara, kalau demikian, apa sebenarnya hal yang kita lakukan yang bisa menjadi hal rohani, ya? Nah, saudara, kita lihat bahwa sebenarnya segala aspek kehidupan kita bisa menjadi hal yang rohani kalau kita melakukannya untuk Tuhan. Ya, seperti apa? Misalnya ketika kita belajar,
Tapi waktu kita belajar, kita benar-benar bersyukur, wah ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Saya bisa belajar, saya belajar dengan sepenuh hati, saya bersyukur dan melakukannya untuk Tuhan. Itu berarti kita sudah melakukan hal rohani. Ya, ketika kita juga membantu orang tua, kita lakukan bukan dengan ngomel-ngomel gitu ya. Tapi kita lakukan dengan senang hati, bersyukur masih bisa menolong orang tua atau menolong teman. Kita lakukan dengan senang hati, berarti kita lakukan dengan bersyukur dan kita lakukan untuk Tuhan. Itu menjadi hal yang rohani. Sebaliknya, jika segala aspek kehidupan kita justru bisa menjadi sekuler jika kita tidak melakukannya bagi Tuhan. Nah, misalnya ketika saudara tadi beberapa teman kita yang memimpin pujian, tapi kalau mereka lakukan hanya sekedar untuk memegahkan diri, ya tentu saja itu berarti mereka tidak melakukan hal yang rohani. Cuma hanya sekedar melakukan tugas tanggung jawab. Begitu juga jika teman-teman kita datang beribadah, kita hanya duduk diam, tapi sebenarnya fokus kita bukan untuk Tuhan. Hanya sekedar menjalani rutinitas ibadah, kewajiban kita harus berkebaktian, kita harus beribadah. Itu berarti kita tidak melakukannya untuk Tuhan. Dan itu berarti kita sedang melakukan hal yang sekuler, hal yang rutinitas saja. Nah saudara, karena itu mari kita belajar melihat. Kita lihat lagi ada ciri-ciri dari orang-orang yang hidup tidak rohani ya. Manusia yang duniawi. Dialah orang yang selama ini berpusat hanya kepada diri sendiri. Ketika dia bekerja, ketika dia pegang uang, ketika dia hitung uang, ketika dia mengadakan rekreasi, pendidik, belajar, hidup dalam keluarga, bergaul, tapi fokusnya hanya untuk diri sendiri, berarti dia bukan melakukan sesuatu untuk Tuhan ya. Dia adalah manusia yang sebenarnya duniawi, bukan hidup bagi Tuhan. Sebaliknya setelah kita sudah percaya Tuhan, harusnya hidup kita berubah. Kita harusnya menjadi manusia yang rohani, yang memiliki ciri-cirinya apa? Hidup kita mulai berpusat kepada Kristus. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar di situ, lihat apapun yang kita kerjakan. Dari pekerjaan kita, pelajaran kita, pendidikan kita, keuangan yang kita hitung, yang kita miliki, rekreasi, keluarga, pergaulan, semuanya itu. Kalau kita lakukan dan tujuannya hanya untuk Tuhan, berarti kita sedang melakukan hal yang rohani. Kita sedang bersyukur di hadapan Tuhan. Karena itu, mari kita saat ini setelah kita sudah mengerti, ternyata yang disebut rohaniwan bukan hanya orang-orang tertentu yang memang kita lihat wah hanya di gereja itulah orang rohani, orang rohaniwan, bukan ya. Atau memang secara khusus kita tahu ada hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan secara full timer, mereka lah yang disebut rohaniwan atau hamba Tuhan. Tapi lebih jauh sebenarnya kita pun bisa menjadi orang yang rohani. Kita juga menjadi orang yang rohaniwan jika kita hidup secara rohani, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Karena itu mari kita belajar terus untuk bertumbuh ya. Seperti yang dikatakan juga oleh John Ortberg. Dia berkata bahwa seorang yang bertumbuh secara rohani adalah seorang yang mulai belajar hidup semakin serupa dengan Kristus. Ketika dia memandang seperti cara Kristus memandang. Dan ketika dia memikirkan sesuatu, dia berpikir seperti yang Yesus lakukan. Ketika dia merasa, dia pun merasa apa yang Yesus rasakan. Ya, belas kasihan, ketika memandang orang lain ada perasaan seperti itu. Dan ketika dia berbuat, dia akan melakukan sesuatu yang seperti Yesus lakukan. Nah saudara, itu sama seperti yang Tuhan katakan di dalam Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itulah yang Tuhan katakan, orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, Tuhan pun sudah menentukan bahwa kita pada akhirnya ditentukan untuk apa?
untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Saudara, jadi kita tahu sekarang apa saja sih kegiatan rohani itu, yaitu apa saja yang kita lakukan sehari-hari, tetapi ketika kita melakukannya untuk Tuhan dengan rasa syukur, dengan segenap hati untuk Tuhan, berarti kita sedang melakukannya buat Tuhan. Ingat kembali apa yang Tuhan katakan tadi di Kolose 3 ayat 23. Dikatakan apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dalam keseharian kita? Bagaimana kita melakukannya untuk Tuhan? Mari saya ajak kita akan melihat video berikut ya. Tentang seorang anak muda, seorang remaja, bagaimana dia hidup bagi Tuhan. Good morning. It's Tuesday, April the 20th, 1999. We have a clear, sunny spring morning in the Denver metro. Is this some kind of prank? America and the world mourns as the biggest school shooting in U.S. history took place today at Columbine High School. I've always been drawn to hands. I think it's because it's the way that we touch people. I have this theory that if one person can go out of their way to show compassion, it could start a chain reaction. I want to be a light, but it feels so dark. What's up, Four Eyes? I thought it was going to be different this year. I don't understand why having a walk with God is so hard for me. He's there. Not as hard as that is to grasp. He's in control. I'm going to make a difference in the world. I have no doubt you will. Can I help you? I just want to live my life for Jesus and let people take whatever they want from that. What's your problem? Think you're better than us? How can you really believe in some being up in the sky that you can't even see? Sometimes you have to see with your heart. But what you said back there was really cool. You inspired me. I just want something like you have. Compassion is the greatest form of love that humans have to offer. Hey, I'm Rachel. Tomorrow's not a promise. You ready? Yeah. There's no easy answer. But I don't think that God wastes anything. Jesus gave his life for me, and I'll give my life to him. Nah teman-teman, Rachel Joy Scott, dia adalah seorang putri dari Daryl Scott dan Beth Nimmo. Tapi dia mengalami keluarganya yang broken. Ya, orang tuanya bercerai pada tahun 1989. Walau mereka tetap sebenarnya akhirnya tetap menjaga hubungan baik ya. Lalu di usia yang ke-13, Rachel pun mengunjungi gereja pamannya dan di situ dia mulai menyerahkan hidupnya pada Kristus. Di tahun 1993 di waktu Natal, Rachel menerima hadiah ulang tahun dari ibunya, yaitu sebuah buku jurnal. Itulah yang akhirnya menjadi saksi dari perjalanan hidupnya yang singkat. Dan Rachel ini menjadi siswi di Columbine High School pada tahun 1995. Nah teman-teman, sebagai seorang remaja sama seperti teman-teman, Rachel Joy menjalani hidupnya, kenal Tuhan, tetapi dia memilih saya tidak mau menjadi remaja yang biasa-biasa saja atau yang standar rata-rata. Tetapi dia benar-benar memilih untuk memberikan hidupnya pada Tuhan Yesus. Ya, lalu dia tidak sekedar hanya menjadi seorang Kristen, seorang pengikut, tetapi dia bahkan memilih untuk menghidupi apa yang dia percayai. Sekalipun di tengah-tengah teman-temannya dia suka diejek, dia suka diolok-olok oleh mereka. Tapi kita lihat kisahnya ini benar-benar patut diceritakan. Karena kita melihat apa yang terjadi pada Rachel ini.
Pada tanggal 20 Agustus 1999, pada waktu itu Rachel sedang berada di halaman sekolah bersama dengan temannya. Lalu tiba-tiba 2 orang remaja yang dia kenal, temannya itu yang juga pernah mengejek dan bahkan sering mengejek imannya ya, yaitu Eric dan Dylan. Mereka mendekati Rachel dengan membawa senjata di tangan, lalu langsung menembaki Rachel dan temannya itu. Bukan itu saja, 2 temannya ini langsung pergi, langsung masuk di sekolah, masuk di perpustakaan, menembak teman-temannya yang lain. Saudara, hari itu adalah kasus penembakan anak-anak yang di sekolah ya, pertama kalinya di Amerika Serikat. Selain Rachel ada 12 orang lain lagi yang tewas dan 24 orang yang terluka. Saudara, tetapi kisah ini bukan menjadi kisah yang cuma sekedar kita tahu wah ada kisah penembakan di situ. Tetapi yang sangat menarik adalah kita lihat kisah hidup dari Rachel ini. Ada beberapa kalimat yang dia tulis di dalam jurnalnya itu. Dia katakan demikian. Ketika Anda menyerahkan hidupmu kepada Yesus, kamu akan merasakan suatu perasaan damai, perasaan tenang. Hidupmu terasa tenang, aman, damai bersama dengan Kristus. Nah, itulah yang dialami oleh Rachel. Sekalipun dia mengalami pergumulan dengan keluarganya, tapi dia merasakan di dalam dirinya ada pertolongan, ada damai daripada Tuhan. Sehingga dia sepanjang hidupnya, dia menyerahkan hidupnya hanya bagi Tuhan. Lalu dia berkata demikian, dia menulis lagi demikian. Saya tidak akan menyembunyikan terang yang sudah Tuhan berikan dalam diri saya. Nah teman-teman, ternyata dalam hidupnya Rachel merasakan bahwa Tuhan memanggil dia untuk satu tugas khusus. Dia bukan sekedar dipanggil hanya sebagai anak-anak biasa, tetapi dia tahu dia harus berdampak bagi orang lain. Rachel tahu ya, sepertinya ada feeling. Dia merasa bahwa dia tidak akan umur panjang. Dia pernah berkata kepada temannya bahwa dia tidak pernah akan menikah dan dia hidup tidak lebih dari 20 tahun. Ya. Dan dia merasa pokoknya kayaknya Tuhan menempatkan dia, saya punya sesuatu yang harus bagikan kepada orang lain. Ada terang yang Tuhan sudah tempatkan dalam diri saya dan saya tidak bisa sembunyikan. Nah, teman-teman, saya yakin di tengah-tengah kita, teman-teman punya impian kan? Apa yang kita impikan, kita rindu melakukan sesuatu. Tapi sebenarnya secara ajaib Rachel ini punya 2 impian. Dia mengatakan dia ingin menjadi seorang artis, ya, seorang artis. Tapi di sisi lain dia ingin menjadi misionaris. Nah, coba bayangkan ini artis adalah orang yang tokoh yang terkenal di dunia sekuler ya. Tapi misionaris adalah kita tahu adalah orang yang melayani Tuhan di bidang rohani. Bagaimana mungkin orang bisa menjadi seorang artis sekaligus seorang misionaris? Tapi impian apa yang dicita-citakan oleh Rachel ini ternyata terjawab di dalam peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Nah, 1 tahun sebelum kematiannya dia menulis di jurnalnya demikian. Inilah tahun terakhir saya. Saya harus melakukan apa yang bisa saya lakukan. Dia juga menulis demikian. Tuhan, aku ingin Engkau memakaiku untuk bisa menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Dan dalam hatinya dia yakin Tuhan bisa memakai saya untuk menjangkau anak-anak muda. Sekalipun aku tidak tahu bagaimana caranya dan aku juga tidak tahu kapan itu akan terjadi. Dia pernah melukis tangannya di dinding dan dia berkata, dia menulis demikian. Tangan ini milik Rachel Joy Scott. Dan saya yakin suatu hari nanti tangan ini akan menyentuh ribuan orang, ribuan hati orang-orang. Nah teman-teman, Rachel ini begitu mempercayai Tuhan. Sehingga
sekalipun dia tidak tahu apa yang terakhir terjadi dalam hidupnya, dalam satu tulisannya dia menulis demikian. Tuhan, saya tahu bahwa Engkau tahu apa yang Engkau lakukan. Dan Engkau mengetahui apa yang terbaik bagiku. Teman-teman tahu kan kisah hidupnya? Di akhir hidupnya ternyata dia harus ditembak. Tetapi sebelum sampai kejadian itu dia sudah meyakini bahwa Tuhan tahu apa yang Tuhan akan kerjakan. Dan dia tahu bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi dia. Pada waktu akhir ketika Eric dan Dylan mendekati Rachel. Lalu ketika mereka sudah menembaki Rachel, mereka juga menjambak rambutnya. Lalu mereka bertanya kepada Rachel, "Rachel, apakah kamu masih mau percaya kepada Tuhan? Lihat apa yang kamu percayai. Masihkah kamu percaya kepada Tuhan? Padahal kamu akhirnya harus mati." Sambil menatap si pelaku penembakan itu, Rachel menjawab, "Tentu saya percaya." Nah, lalu penembaknya berkata, "Kalau begitu temuilah dia." Pada waktu itu juga Rachel pun ditembak di kepalanya. Rachel meninggal pada usia yang muda, yaitu umur 17 tahun. Teman-teman, pada saat upacara Rachel, begitu banyak orang yang hadir. 2.000 orang lebih yang hadir. Bahkan peristiwa itu disiarkan langsung oleh saluran televisi CNN. Dan penontonnya lebih banyak dari mereka yang langsung menonton. Mereka yang menonton penguburan dari Rachel dan teman-temannya itu lebih banyak daripada pada waktu penguburan Lady Diana. Banyak orang menonton ya, tetapi ketika melihat Rachel ini, mereka melihat bahwa luar biasa. Lebih banyak lagi orang yang menyaksikan. Dan bukan saja sekedar menyaksikan, tapi hati mereka tersentuh. Tersentuh bukan karena belas kasihan ya seorang remaja yang masih muda harus meninggal. Tidak, tapi mereka tersentuh karena melihat betapa ajaibnya apa yang terjadi pada hidup Rachel. Sekalipun masih muda, tetapi Rachel tidak menyia-nyiakan hidupnya. Rachel menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan, mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sehingga dia tahu sekalipun hidupnya, dia tidak tahu seberapa panjang hidupnya, tapi dia sediakan hidupnya, dia serahkan bagi Tuhan. Sampai dia berkata demikian, ketika Kristus mati di atas kayu salib, menyerahkan hidupnya bagi dia, maka Rachel berkata, saya pun menyerahkan diri saya bagi Tuhan. Lihatlah betapa luar biasa apa yang dia lakukan. Ketika dia sudah melihat betapa luar biasanya Tuhan Yesus, maka dia pun sanggup melakukan hal itu. Dia pun rela memberikan hidupnya bagi Tuhan, asalkan dia bisa dipakai oleh Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Rachel Scott inilah contoh orang yang mungkin bukan ditampil di gereja sebagai seorang rohaniwan melayani Tuhan full time. Tapi dia adalah seorang rohaniwan juga. Karena dia adalah seorang yang sudah memberikan hidupnya, mendedikasikan hidupnya hanya bagi Kristus. Seorang yang begitu rohani bagi Tuhan. Dia hidup hanya bagi Tuhan. Dia berani siapkan diri dipakai oleh Tuhan menjadi terang. Dia selalu bisa melayani teman-temannya. Dia selalu ingin menampilkan, bertemu dengan teman-temannya, memberikan hal positif, memberikan dukungan, memberikan motivasi bagi temannya. Sehingga dia tahu kapanpun Tuhan panggil dia, hidupnya berarti. Hidupnya sudah menjadi terang dan berkat bagi yang lain. Bagaimana dengan kita? Teman-teman, sudahkah kita pun menjadi manusia rohani yang siap hidup bagi Kristus? Sudahkah kita menjadi manusia rohani
yang benar-benar tahu bersyukur di hadapan Tuhan. Karena kita sudah ditebus dari segala dosa kita. Dan Tuhan sedang memakai kita untuk bisa menjadi alat di tangan Tuhan. Tapi persoalannya adalah apakah kita mau benar-benar dipakai oleh Tuhan. Banyak teman-teman kita yang mungkin belum kenal Tuhan, atau yang setengah-setengah hati, atau yang tidak sungguh-sungguh, ataupun yang mungkin mereka hidup dalam pergumulan permasalahan. Maukah kita dipakai oleh Tuhan? Kita menjadi terang, menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sia-siakan hidup kita. Tuhan tahu dalam hal apapun juga, apa saja yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kapanpun juga, dimanapun kita berada, ketika ada kesempatan, lakukanlah itu untuk Tuhan. Dan jadilah berkat, jadilah saksi Tuhan. Sehingga benar-benar Tuhan lihat kita adalah orang-orang yang rohani, yang hidup bagi Tuhan, yang hidup memuliakan Tuhan dalam diri kita. Biarlah Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong memampukan kita. Amin. Mari kita akan berdoa sejenak di hadapan Tuhan. Tenangkan hati sejenak di hadapan Tuhan. Dan buka hati kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur kalau Engkau Allah yang menciptakan kami. Dan Engkau bahkan Allah yang tahu setiap diri kami. Nama demi nama di antara kami Tuhan tahu. Bahkan apa yang kami alami, yang kami gumulkan dalam hidup ini pun Tuhan tahu. Tuhan, karena itu Tuhan tolong kami. Supaya kami tidak melewati hari-hari kami dengan begitu saja. Ketika kami yang sudah bisa tak mengenal Tuhan Yesus, kami yang tahu bahwa kami sekalipun masih muda, tetapi sering kali pun kami jatuh dalam dosa, mendukakan hati Tuhan. Berapa kali kami tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Berapa kali kami tidak menghormati Tuhan, menghormati orang tua, menghormati guru, ataupun mengasihi, menghormati teman-teman kami. Ampuni kami Tuhan, ketika kami yang sudah ditebus oleh Tuhan, tetapi kami malah hidup sesuka hati kami. Kami hidup untuk diri kami sendiri, padahal kami lupa seharusnya kami hidup buat Tuhan. Dan karena kami pun tidak pernah tahu seberapa panjang hidup kami. Biarlah Tuhan menolong kami. Sehingga kami belajar sama seperti Rachel. Rachel yang punya usia yang singkat, yang pendek. Tetapi hidupnya begitu berarti karena hidup bagi Kristus. Karena itu Tuhan tolong kami. Ajar kami dalam kehidupan kami. Kami pun bisa dipakai oleh Tuhan. Menjadi terang, menjadi saksi, menjadi berkat di tengah-tengah teman-teman kami. Jangan biarkan kami ketika lihat ada teman kami yang lemah, atau melihat ada orang mengejek-ngejek teman kami hanya ikut-ikutan. Atau jangan biarkan kami Tuhan merendahkan orang lain, menghina orang lain. Tapi ajar kami, justru mungkin ada teman-teman kami yang dalam kesulitan, yang sedang sedih, yang sedang bergumul. Dan Tuhan mau pakai kami untuk memperhatikan mereka, untuk menolong mereka. Apalagi bagi mereka yang belum kenal Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami menjadi saluran kasih bagi mereka. Karena itu Tuhan mampukan kami. Tolong kami Tuhan, Roh Kudus mampukan. Sehingga kami bisa dipakai oleh Tuhan menjadi terang dan saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, yang menjadi kerinduan kami. Dan Tuhanlah yang akan menjawabnya sesuai dengan apa yang Tuhan pandang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.